Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina M. Syombing, kelompok 4 KKN dengan dosen pembimbing lapangan Hayani Wulandari. Izinkan saya untuk mempresentasikan artikel ilmiah saya. Saya akan share screen. Judulnya Taman Baca Online di Tengah Pandemi COVID-19 guna meningkatkan minat baca anak, di mana artikel ini di bidang pendidikan disusun oleh saya sendiri, mahasiswa Christina M. Syombing dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Hayani Wulandari MPD. Abstrak yang saya bahas di abstrak, melihat apa yang terjadi saat ini yaitu pandemi COVID-19, Taman Baca dapat menjadi wadah yang meningkatkan minat baca serta mengenalkan nilai, norma, dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat walaupun saat ini kita di tengah pandemi COVID-19. Melihat manfaat dari Taman Baca dapat memberikan kegiatan yang baik bagi seseorang, maka Taman Baca pantas diberlakukan dalam sebuah desa. Tetapi melihat permasalahan yang ada di sebuah desa tersebut, tidak ada taman baca yang dapat diakses di desa tersebut. Jikapun ada sebuah perpustakaan, itu berada di perkotaan yang membutuhkan waktu akses lama. Dan juga karena kita berada di tengah pandemi, berarti untuk beraktivitas di luar itu dibatasi karena berbahaya. Melihat permasalahan tersebut, membuat pelaksanaan taman baca secara daring atau disebut dengan taman baca online. Pendahuluan yang saya bahas di pendahuluan yaitu literasi. Literasi adalah kemampuan awal membaca dan tulis yang mendapatkan penyatuan menjadi kemampuan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berpikir menurut Suherli. Setelah itu, saya kaitkan dengan membaca. Membaca merupakan tahap awal untuk mengenal sesuatu atau mendapat suatu gambaran. Yang saya ambil dari Saifuddin dan Mentari. Lalu saya kaitkan lagi dengan minat baca. Minat baca adalah keinginan yang kuat menggali yang akan atau telah dibaca dengan adanya perasaan senang terhadap kegiatan membaca atau dari dorongan diri sendiri. Lalu saya kaitkan dengan literasi atau minat baca di Indonesia yang sesuai dengan dikatakan Menteri Keuangan dengan data UNESCO pada tahun 2016 bahwa minat baca atau literasi Indonesia itu 0,1% atau berada pada minat baca yang sangat rendah. Setelah itu saya kaitkan dengan taman baca masyarakat, di mana taman baca itu merupakan tempat menyediakan bahan bacaan guna mengembangkan kemampuan membaca yang tidak harus sesuai dengan standar nasional dari perpustakaan. Dan saya bahas lagi bahan bacaan yang saya ambil itu adalah dongeng, adalah sebuah cerita yang tidak sesuai dengan fakta atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Saya kaitkan dengan permasalahan yang ada bahwa kita berada di tengah pandemi dan juga akses dalam mendapatkan bahan bacaan di desa tersebut sangat kurang karena tidak tersedianya taman baca di desa tersebut. Sehingga dari permasalahan tersebut dibuatlah taman baca online untuk dapat meningkatkan minat baca anak dengan bahan bacaannya itu lebih ke arah cerita anak ataupun dongeng. Lalu metode yang saya gunakan itu, metode penelitiannya adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan data dari buku, jurnal, serta wawancara. Metode pelaksanaan program, yaitu pelaksanaan program KKN Taman Baca Online ini dilakukan di wilayah Perumnas dengan daring menggunakan via WhatsApp selama beberapa hari dengan mengumpulkan beberapa anak dalam sebuah grup WhatsApp. Hasil melalui program KKN ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Taman Baca Online ini, adanya peningkatan minat baca pada anak di tengah pandemi COVID karena dari beberapa tuturan anak bisa mengisi waktu mereka saat di rumah dan juga ada saran anak-anaknya juga ketika diwawancarai jika bahan bacaannya bisa ditambah perharinya dan juga dapat dibuat ceritanya dalam bentuk video sehingga bervariasi. Kesimpulan dari hasil pengabdian yang dilakukan di wilayah Perumnas Desa Parigem Batu, Taman Baca Online dapat meningkatkan minat baca pada anak tetapi tidak secara keseluruhan. Baru, Taman Baca Online juga dapat menjadi wadah untuk
anak bisa meluangkan waktunya dengan baik di tengah pandemi COVID. Dan ketika awal Taman Baca Online ini bentuk, antusias sangat tinggi terhadap anaknya, sehingga dapat dilihat bahwa ada keinginan untuk membaca. Yang selanjutnya, Taman Baca Online masih kurang dalam penyediaan bahan baca. Mengapa? Karena di dalam Taman Baca Online ini hanya khusus cerita anak ataupun dongeng, dan juga ceritanya dibuat dengan bergambar, sehingga membutuhkan waktu lama, dan untuk mengirim satu cerita, lebih dari satu cerita itu sangat membutuhkan waktu lama, sehingga cerita hanya diberi satu perharinya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya ketika memaparkan presentasi artikel ilmiah saya. Sekian dan terima kasih.